Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Tanah Pokok. Kali ini kami berada di daerah Kawasaki Pati, ya, tepatnya di sebelah timurnya alun-alun Pati, ya, agak selatan dikit, ya. Mengenai komentar-komentar atau chattingan kawan-kawan semua mengenai harga terupdate 2021. Kali ini kami datang ke dealer, ya, untuk upgrade harga terbaru di tahun 2021, ya. Kita akan bahas di sini. Nanti kita akan ngobrol sama SPV-nya yang bertugas di dealer, ya, supaya kawan-kawan semua bisa tahu, ya. Sering yang dipertanyakan cuma harga, ya, kalau spesifikasi atau apanya mungkin kawan-kawan udah paham semua, karena sering-sering yang cuma ditanya harga dan harga. Oke, simak terus video kali ini dan sampai akhir, ya. Jangan menonton cuma setengah, biar nanti terupgrade harga seluruhnya tahun 2021, ya, barang 2021, atau mungkin ada barang yang belum habis, ya. Tapi kali ini kami tidak memperlihatkan stok karena stok yang ready belum datang, hanya dikit, ya. Oke, pokoknya disimak video sampai akhir. Oke, salam sukses selalu, salam sehat selalu, ya. Oke, sekarang saya sudah di samping Bapak SPV-nya Kawasaki Pati, ya, dealer Kawasaki Pati. Saya akan tanyakan biar dijelaskan sama Bapak SPV-nya, nanti biar kenalan sendiri. Mungkin teman-teman banyaknya sudah tahu Bapak SPV-nya, nama lengkapnya mungkin, ya. Ini penjelasan tentang harga tahun 2021 produk dari Kawasaki biar dijelaskan. Ini Pak SPV-nya kenalkan nama. Mungkin kebanyakan sudah pada tahu. Nah, pastilah, karena muka-muka pasaran setiap di pojokan pasar pasti ada saya. ada tahu. Dan alamat pasti mungkin ada yang lupa. Kalau untuk alamat bisa cari di Google Maps. Di situ sudah lengkap dari alamat, dari Dena atau Maps-nya, sekalian nomor teleponnya sudah ada semua. Ya, pokoknya sampai alun-alun dicari dealer Kawasaki Pati Cina. Pokoknya itu untuk orang liane dealer yang siji sak kabupaten Pati, siji di map aja. Pasti ketok mau tekan rumah, dari rumah berarti gitu, dari rumah dicari dealer Kawasaki Pati pasti ono. Ya, langsung muncul untuk alamatnya, terus arah petunjuk arahnya, nanti jalannya ke sini cuma ada pasti ada. Wes saiki ora ngomong ketinggalan, wes ceklane mobil pinter Pak. Jadi mobil melok pinter. Karena dari Sloke Mbak, ya, itu dia cari di Google Maps sampai sini. Karena untuk tahun 2000 sebelum 2021, ya, Google Maps sudah dipakai dari 2010, sudah banyak yang pakai, apalagi sekarang, ya. Warung kopi pinggir jalan lama-lama ya, Betul. Pemerintah dealer, ya, Betul. apalagi dealer, gitu. Pasti. Mas, ini mengenai produk-produk, ya. Nanti kan tadi yang sudah saya bocorkan tadi mengenai produk harga Kawasaki, karena yang sering dipertanyakan itu harganya, bukan speknya apa, spek-spek motornya bukan, malah harganya. Karena kebanyakan yang sudah apa di media kan banyak sekali kalau spek-speknya Banyak diulas di YouTube pun banyak diulas. Kemarin banyak. sempat saya lihat yang seri ZX 25 warna terbaru untuk warna 2022 sudah direview dari siapa?
tokoan, tapi jelas saya sudah sempat melihat itu ada yang nge-review. Tapi untuk di sini udah ada ini belum? Untuk saya 25R yang 2022 ini. Untuk yang warna 2021 ya Bu? 2021. warnanya 2021. Untuk model colornya, model warnanya itu 2022 belum ada. Tapi kalau yang untuk yang 2021 dengan warna color 2021 kita sudah keluar banyak. Sudah keluar banyak. Ya, kemarin terakhir di Gunung Kal warna hijau ABS. Berarti sudah yang beli berapa unit? Kalau saya kemarin keluar berapa unit yang sudah terjual? ZX itu di atas 5. Sudah di atas 5. Pak jual ke sini berapa unit? Sudah 5. Di atas 5. Tapi mana 7. Tapi saya sekarang di sini nggak ada stok. Apa ada di atas? Kalau ZX kita ambil dulu. Udah dulu ya. Karena dari pabrikan ada ketentuan kawin silang. Kawin silang ini, jadi ya kita mengimbangi dengan kawin silang ini itu. Kalau keluar sekian nanti kan dapat apa namanya perkawinan sekian. Mungkin 1/2 atau 2/3. Berarti istilah yang kawin itu bukan kucing, bukan kelinci aja, semuanya dikawin silang. Dibanding ya berarti stok harus bisa mengeluarkan stok ini sekian, lalu dapat ini sekian. Oke, kita kembali ke topik tentang harga bisa bukan untuk semua produk kalau bisa. Tapi mungkin harga nggak tetap ya Mas ya. Kalau harga kita nggak semua stok itu bisa berubah. Tapi yang penting sudah upgrade karena banyak brand. Ini kan tadi temanya tentang harga ya. Untuk yang lainnya tetap ditambah-tambahin. Karena kalau kita ngobrol masa langsung itu seperti TV ya nggak mungkin lah. Kita tambah-tambahin seingatnya ya. Seingatnya bahan yang telah dipertanyakan kawal semua ya. Oke, monggo dimulai dari harga dari yang apa? Yang baru booming ya. Baru booming. Untuk yang baru booming saat ini yang sering diperbincangkan itu seri ZX25. Seri ZX25 yang standar dibanderol sekitar 103, sekian juta. 103 untuk wilayah kaki. Berarti dulu 100 berapa Mas kalau 102.500, sekarang 103, sekian. Lumayan. Untuk yang ABS wilayah KKP juga dibanderol sekarang 121.500. 121.500 dan mungkin harga bisa naik bisa turun. Iya. Kalau turun kayaknya Enggak, tapi kalau naik tetap. iya. Tapi naiknya berapa belum tahu. Belum Dan tahu. kapan naiknya juga belum tahu kan itu. Karena Suatu-waktu karena yang banyak diperbincangkan kan tentang per lokasi itu harganya beda. pasti beda. Makanya ini Mas saya ceritanya kan wilayah padi karena ini kan banyak padi terus. Harga padi berapa Mas di Jakarta sekian, terus di Kalimantan sekian. Berarti ini yang khusus Per area beda. Kalau untuk wilayah HKG, Semarang, K, Karsidenan Pati, G, Karsidenan Pekalongan, itu satu PT, satu perusahaan, harga dibanderol sama. Tapi kalau di luar itu, di luar PT, harga bisa berbeda. Kayak di Solo, ada Solindo. Ke selatan dikit, Yogyakarta sudah pindah ke PT Sumber Buana. Jadi beda-beda. Berarti tergantung peringkat mungkin. Tergantung PT-nya. Nah, untuk bandrol harga itu biasanya dipengaruhi dari satu transportasi, biaya transportasi. Yang kedua dari otonomi daerah setempat. Semakin pendapatan otonomi daerahnya tuh semakin banyak, bukan dari satu sektor, kemungkinan harga bisa bandrol lebih murah. Semakin ramai Enggak, pendapatan daerahnya. Oh, daerah Itu kan ada variasi. Dalam artian begini, kalau Jogja kan banyak tempat wisata. Pendapatan ke daerah kan masih banyak. Dan dari situ otomatis bisa dibanderol lebih murah. Berarti pengimbangan mungkin secara pengimbangan pajak mungkin. Iya. Pengimbangan pajak daerah itu Pajak daerahnya daerah. banyak berarti tidak terlalu membebani dengan produk
wilayah timur mungkin tahun mahal. Ya karena perjalanan itu kan butuh solar atau butuh yang lebih banyak kayak gitu. Dari situ juga bisa ngakak atau menang. Untuk pekerjaan lainnya selain ini atau tidak yang lainnya KME? Untuk yang masih di 2 silinder Ninja 250 2 silinder yang standar sekarang dibanderol 65950. 6590. Oke, 65950 untuk wilayah kaki. Oh, iya. Berarti kembangin 66. Itu yang standar. Kalau yang ABS kilos itu sekitar 79. Untuk 79 sampai 1 benda dihitung dulu. Menara aku kan sangu tidak. Terus untuk produk yang lainnya, untuk produk yang lainnya Itu yang tertinggi sementara booming. Yang di bawahnya itu kita mengacu ke di tracker SE. ya, itu yang Di tracker SE itu seri trail untuk supermoto yang baru booming di anak muda. Yang terutama yang saat ini baru booming itu cewek ya. Mantap ya. SMP kelas 3, SMA kelas 1, 2, bahkan yang kuliah pun pakainya di tracker. Berarti Supermoto. cewek sih kurang maju di macam, yang kurang ayu Baru booming. itu numpak motor wae. Karena kemarin sempat ada satu konsumen masuk, nggak berapa lama masuk lagi dan ternyata membelikan anaknya yang cewek satu grup. Komunitas jadi Ya situ kan mungkin saya biasa sama teman sama siapa kan biasa ngumpul kan. Saya beli coba pengen dan enggak semua cewek itu Pak. Sampai kelas 3 sama kelas 1 di tracker SE ya. untuk harga atau OPR dibanderol dengan 37650. 37650 untuk wilayah kaki. Termasuk Pati, pokoknya ini Pati. Ya dari Tegal sampai Blora, wilayah Pantura itu. Kaki, kaki. Kaki. Nah, terus yang berikutnya di tracker standar. Di tracker standar dibanderol dengan harga 35800. 35.800 Ya. Pokoknya ditolong Jermani biar Enggak, 35450. Oh ya. 35450 itu yang standar. Jadi perbedaannya yang SE itu di warna merahnya, tambahan variasinya itu di warna merahnya, tambahan variasinya warna sobek ke depan sama itu stang dan pressnya. Jadi perbedaannya juga lumayan banyak. 35450 dengan 37650. Ya 3250. 3200-an selisih. Ya. Ya. Untuk berikutnya turun lagi yang boom KRX BF Extreme. BF Extreme itu dibanderol dengan harga 38650. Selisih 1 juta. Selisih 1 juta. Ya. Berarti turun apa naik dari tahun 2020? Naik. Pasti terus. naik. Gak mungkin turun. Aja ditunggu-tunggu saya yang pengen beli ya. Seperti saya tunggu-tunggu malah duitnya tunggu cekel-cekel. 38650 itu untuk yang ekstrim. Untuk yang BF standar dibanderol 35800. Jadi yang 35800 tadi itu untuk yang BF standar, KRX BF standar, bukan yang di tracker standar. Kalau di tracker standarnya 35450. Terkadang ada yang nanya, ini dengan ini mahal mana mas? Antara di tracker dan KRX mahal yang mana? Saya jawabnya bingung. Ada yang mahal KRX, ada yang mahal di tracker.
Berarti setiap tipe itu ada yang mahal, ada yang standar. Contoh tipenya ABS atau seperti itu ya? Enggak kan ini di tracker kan ada dua, standar sama SE. Kalau yang standar kan 35 450. Sedangkan KLX yang BF standar 35 800. Tapi di bawah KLX BF itu kan ada KLX G, ada KLX L. KLX G dibanderol dengan harga 31.200, KLX L itu dengan 33.200. Dan kalau ditanya di tracker dengan KLX mahal yang mana? Kita bingung jawabnya. Ya mesti bingung karena cuma satu tipe yang kita KLX sama tracker. Bukan setipenya, oh tipe ini sekian, tipe ini sekian. Dia cuma modelnya, tanyanya model. Model. Nggak tahu KLX variasi. Model KLX, model di tracker. Sedangkan model KLX sendiri itu ada KLX G, KLX L, KLX BF, KLX BF Extreme. Ya betul. Jadi ada yang lebih murah dari di tracker, ada yang lebih mahal dari di tracker. Selalu dipantau videonya, masih sampai kelewatan. Nanti nggak nonton videonya, baru nonton 1 menit tanya, waduh ini sudah dijelasin, masih ada lagi yang perlu dijelasin, stok yang lain. Karena kalau yang baru ini memang seri-seri itu Yang tidak dulu, yang paling KLX 230. KLX 230 itu yang apa namanya, cc-nya besar 230. Satu silinder juga. Terus yang kemarin baru yang masih program ini Ninja 250 mono atau SL. ini masih ada. Masih ada. Ya untuk yang apa masih mencintai Ninja. tema itu masih ada. Ninja 250 itu ada beberapa seri ya. Jadi ada yang satu silinder, sekernya satu, Seker 1, 2 silinder, seker 2, 2 seker 2, 4 silinder, sekernya 4. ada 3, 4, 3. Nah, menurutku itu 2 silinder. 2 silinder di aspal. Silinder itu Pak. Oh, itu silinder. Tak kira Silinder dengan silinder beda. tak kira untuk ninja terus silinder. Kita bocok aspal. Gimana dong aspal? Ya, dicampuri guyon. Ngasih ya. Itu yang tipe-tipe W175 ini masih nyetok apa? Kalau masih W175 kita masih jual, kita masih ngeluarkan. Tapi untuk W175 sendiri kita tetap harus update ke KNI. Karena apa? Ada yang beberapa emang tahun larangannya tahun kemarin. Ya mohon maaf, di masa pandemi seperti ini memang kita juga terkendala. Dan kemarin sampai saat ini pun kita masih terkendala untuk pengiriman unit, untuk pengiriman spare part, karena dari pabrik sendiri untuk karyawan yang masuk dibatasi. Iya. Kemarin sempat kita telat itu karena ada pembatasan karyawan masuk cuma 30%. Infonya dari dosen. Itu yang lain. Per hari. Digilir atau Iya, terakhir? digilir. Oh iya. Jadi 1 hari masuk, 1 hari libur. Oke. Nanti kita nggak pakai marker di yang kita sudah standar prokes pakai PSIOIJ Ya, semacam. ini kita emang pas saat ini sudah Pas jarak ya, pas jarak. jaga jarak juga ya, kita juga tidak menghalalkan, Tidak menghalalkan atau tidak menghormati peraturan. kita harus menaati peraturan. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua jaga jaraknya. Ini kan 5M sekarang. Nah, tapi kalau 5M-nya saya lupa semua, tapi yang jelas karena kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi sebelum kita ngobrol seperti ini, kita udah cuci tangan, kita udah pakai hand sanitizer, ya udah semuanya. Tadi juga Mas Pajak kesini sudah tak tembak suhu badan, dan alhamdulillah suhu badannya nggak gila. Kita sendiri juga takut sakit. Masa orang urip kok
mematuhi peraturan, bukan halah tidak terus apa orang pengen ya. Yang mungkin yang melihat kita gini mungkin dia berpikir kok nggak pakai masker. Makanya tadi tak kesempatan dulu dari takutnya setelah saya dulu ini nggak pakai masker ini karena ini perkantoran juga ya. Kita juga dipantau pemerintah juga, petugas, pantau perusahaan juga. Kita nggak mungkin nggak melaksanakan protokol kesehatan, nggak mungkin. Karena bahayanya itu sangat besar sekali. Kalau kumpul-kumpul yang banyak-banyak itu, nah itu kan juga membahayakan bagi diri kita sendiri. Ya itulah tadi ini sudah jelas ya untuk kawan-kawan semua. Untuk W175 mungkin ada yang rangka mesin di tahun kemarin 2019 ada, 2020 ada. Jadi kalau untuk seri W175 kita harus mengubah dulu. Ada yang seri PR, ada seri KP, ada yang seri SE. Kita konfirmasi dulu, kita lihat dulu, kita ingin dulu. tambah satu ZX10 di Pati ada yang beli atau ada yang ZX10 dengan CC 1000 ya Pak. Itu di Pati seingat saya belum ada. Jawa Tengah ada. Kalau ada banyak, Semarang banyak. Kalau ZX6R Pati ada. ZX6R 636 juga ada Pati. Ada semua. Tapi mohon maaf, ketentuan dari kepolisian juga harus kita perhatikan. Ya. Sekarang SIM C sudah dibagi menjadi 3. Untuk SIM C1 itu CC maksimal 250, CC yang SIM C2 itu maksimal CC sampai 500, di atas 500 CC SIM C3. Berarti SIM ini cek nganggur. Nah, makanya terkadang ini kita mau SIM melayani, mau pakai dengan SIM C1 monggo, SIM C2 monggo, tapi yang jelas kita menyarankan kalau memang CC-nya sekian, disarankan dengan harus punya SIM yang sesuai aturan. Berarti kalau beli 1000 cc itu harus bikin SIM dulu, bisa bikin SIM dulu persyaratan atau enggak? Tapi disarankan aja. Disarankan. Karena resikonya nanti jenengan sendiri yang tanggung. Gitu. Daripada nanti ribet di belakang jenengan malah marah-marah, kan mending tak kasih tahu. Nah, ditakutkan dari pihak dealer ini kalau kita sudah masalah, takutnya kok nggak dikasih pengarahan ataukah mau beli wajib menunjukkan SIM yang seri tepat yang dibeli. Enggak, cuma kalau beli disarankan saja diminta. Tapi dari situ saya berpikir begini, kalau ada yang inden ZX10R dengan 1000 cc, faktur sudah ada, faktur masuk ke samsat. Kalau saya dimintai tambahan syarat dengan fotokopi SIM C3, itu yang saya bingung. Ya makanya kita sih nggak masalah ya, kita pengennya jual. Kita pengennya jual, ada beli jual. Tapi ya itu tadi kendalanya. Kalau suatu misal adanya ketentuan seperti itu dan faktur sudah masuk, sudah proses, kok dimintai syarat harus bisa menunjukkan atas nama itu punya SIM C3, saya yang bingung. Nah, untuk kawan semua, walaupun tadi disaranin Iya. tapi alangkah baiknya diusahakan dulu. Karena Pak, peraturan itu kadang penetapannya tanggal sekian pas kita beli. Terus gimana? Kalau hari ini mungkin belum, besok Yang ada saya takutkan di sini Ya. Pak, karena adanya itu kan saya mikirnya gini, kayak HD Davidson, terus yang ZX6, terus yang Z800, seri-seri Kawasaki SZ sudah banyak di jalan raya. Jadi takutnya saya dengan adanya ketentuan SIM dibagi 3 C itu tadi, itu tidak menutup kemungkinan nanti faktur masuk dengan CC 600 atau CC 1000 ditanyakan fotokopi SIM-nya. mungkin juga diberlakukan peraturannya. Harus mempunyai dulu. Mungkin. Nah, Karena itu orang yang bukan seperti mobil.
Nah menurut saya gitu Biasanya seperti itu biasanya seperti itu. Kalau karena motor gede itu seperti itu. selama jenengan masih di 250 cc mentok masih aman, masih satu. Asal motor tetap keadaan ori. Iya, orisinil. Jadi nanti apa namanya, kelengkapan kendaraan sendiri itu komplit, spion ada, sen ada, jadi lengkap lah. Ada SIM, ada STNK, pakai helm. Tetap mematuhi peraturan. Tetap kecuali lu mau balapan yang khusus tempat balapan. Nah itu beda lagi. Wes kalau sini. Tapi kan tetap dia pakai pengaman. Nah, tetap pengamanan lengkap. Kan gitu. Pengamanan lengkap. Tapi kalau di jalan ada kan kita sendiri yang serobot nggak pakai pengamanan. Sepatu kadang tidak, jaket tidak. Tapi ternyata gini Pak, kita di jalan sudah lengkap, sudah komplit, kita sudah hati-hati. Tidak lepas dari takdir. Ya, resiko dan takdir apa nasib Nah, ini kita sendiri. kita kan sudah rahasia lagi gitu. Tapi adanya peraturan itu kan demi kebaikan sama dan Ya, bersama. kebaikan bersama dan keselamatan bersama. Terkadang kita mentaati peraturan tapi yang lainnya enggak, akhirnya berikan kepada kita sendiri. Kita sendiri, makanya kita sendiri yang lebih berhati-hati karena kadang kita hati yang lain ceroboh. Jadi kita kena. Kita harus berhati-hati, tidak boleh menyalahkan orang lain yang ceroboh. Betul. Kalau orang lain ceroboh, kita gimana cara melewatinya, dan itu pokoknya dipikir secara lewat, tapi cara dihindari supaya tidak kena yang tidak mengandung, tidak mematuhi peraturan atau yang ceroboh atau yang ugal-ugalan di jalan. Oke. Dan sudah ada apakah ada yang peringatan ini? Ada ZX10R bocoran. Bocoran ada ZX10R. Mungkin kita mana yang harga? Iya. Ya, lumayan fantastis lah. Hampir mencapai setengah M. Setengah M. Bes oleh mobilnya. Ya, Setengah M lah. setengah M. Itu nanti masih dikenai pajak barang mewah loh Pak. Oh iya, pasti. Ya, mungkin juga. Pasti. Pajak tetap gede, pajak mewah tetap Pasti kena. Pasti kena karena itu memang barang mewah, bukan sembarang. Mau 2.500 saja sudah mewah. ZX10R itu hampir sebanding dengan H2. Tapi kalau H2 series itu kan memang dia produksinya terbatas. Sama-sama 1000 cc. Mungkin apa namanya yang belum pernah lihat tes drive-nya H2. Kemarin tak upload di media sosial saya, snack video, cari di Wicaksono Utomo atau @paparakopen 97 @paparakopen 79. Itu nanti di situ ada. Jadi pada waktu tesnya itu di bandara antara F1, H2, F10 pesawat tempur, Ferrari ada itu, tak upload di situ. Kalau bentuknya mungkin baju sudah upload di channel yang lain. Betul. CX10 udah upload, tapi bukan barang di sini. Makanya kita tidak sebutkan channel yang mana, tapi tetap sudah kita update untuk produk-produk motor mungkin kita sudah ada di channel yang lain. Karena kita punya tim di luar juga banyak. Ya, Oke. kita punya banyak teman dan nanti insya Allah saya akan berusaha mencoba update terus untuk warna-warna yang baru tren, terus warna terbaru di snack video @paparakopen79. Ya, boleh dipantengin di channelnya Snack Video apa SPP apa otomobil bisa dibolak balik tapi kagak dengan Caksono tapi otomobil. Jadi us tapi kagak nama itu prioritas pokoknya ada logi. Bijaksana itu mau bijaksana, terus utama itu utama, berarti bijaksana utama.
pertama bijaksana itu bolak-balik artinya apa? Ya, semoga sehat selalu, sukses selalu, jualnya lancar, stoknya teko terus. Ya, amin. Ini cepat untuk Kemarin memang seperti itu, jadi kita kendala di pengiriman barang, alokasi barangnya terlambat maksudnya karena batasan. untuk Pak Haji sendiri mohon maaf karena artinya juga telat. Ini berapa bulan baru nyampe sini lagi. Semoga salam sukses selalu, kurang lebihnya kebanyakan kekurangan juga mohon maaf. Nanti saya akan kirim video PDC, Play Delivery Checking, atau pengecekan sebelum pengiriman ZX25 standar hitam. Dengan mekanik saya di sini, nanti akan ke Mas Paijo, mungkin bisa dimasukkan. Kita bisa register di channel Pak Haji lagi ya. Tapi di snack video saya upload juga itu, Nggak yang apa-apa. PDC-nya itu. Jadi kan nanti mungkin bisa lewat channelnya YouTube Mas Paijo atau langsung lihat atau follow ke snack video saya bisa. Oke, pokoknya pantau terus channel Mania Eksporter. Kalau Mania Eksporter pantau terus, kita akan rajin update produk-produk yang kocok-kocok sebelumnya atau kawan-kawan suka, terutama Kawasaki ya. Mania Eksporter khusus Kawasaki. Untuk yang lainnya juga ada, tapi jarang teko. Pakai Kawasaki tetap senang. Aku juga senang. Aku Nah, ini juga ada banyak beberapa plakat. Ini dari anniversary Klub Ninja Padi. Nanti kita tetap kita ambil ya. Kalau yang dulu udah, ini mungkin ada yang baru lagi, tetap kita ambil, kita sempatkan sisihkan di obrolan kali ini. Nanti bilang wawancara kayak sojos kan. Ya, awalnya Ini kita jagong, obrolan dan sesama teman kan jagong sharing gitu. berbagi Istilah informasi kan. Memang dengan adanya plakat seperti ini kan berarti secara tidak langsung hubungan antara dealer dengan klub kan pasti kan gitu Pak. betul. Sebisa mungkin kan kita harus tidak membedakan gitu. Sesama ya, pokoknya Ya intinya sama lah, kita sama-sama makhluk Tuhan yang Maha Esa gitu. saling berbagi kebaikan. Betul. Oke. Biar tidak di bulan Ramadan. Oh, harus selama nyawa masih diraga tetap Ya, betul. sebisa mungkin. Oke, kiranya Siap. Pak Haji cukup untuk mengganggu kali ini, mengajak ngobrol pas nggak ada orang sekalian. Bejo hari ini ya, tak ajak ngobrol pas nggak ngomong. Kalau ngomong lari ke lain. Oke, terima kasih. Pokoknya datang langsung ya kalau mau beli, karena tadi ada sudah kita bicarakan, sudah ngobrol panjang. Nah, tinggal datang, pilih, pesen, bayar atau bayar dulu. Wes, Terkadang gini, ada yang tidak dibayar dulu, tapi udah pesan hari ini jam segini sampai rumah. mantap ini. Itu kan dia cari dari Pak. Saya jadi. Oh iya betul. Memang kalau orang beli banyak kan. Nah, saya kan kita penyedia barang yang kita mengikuti, yang penting kita laku. Terkadang memang ada yang konsumen kita yang rumahnya di daerah desa gitu kan masih sakral masih seperti itu. Oh, saya sendiri masih. Kita harus istilahnya itu ya nggak maksudnya kita harus mengikuti. Karena apa? Jangan sampai kita itu penyedia, kita melayani disalahkan. Nah, ini kok ini belum mbak gitu. Ya betul, karena ya intinya berbagi kebaikan. Kepercayaan betul Pak. Diperlukan juga kepercayaan, pelayanan terbaik. Ya. Jadi kebiasaannya melayani terbaik. Yang kebanyakan di situ itu. Karena saya tuh biasanya aku tuh kok. Karena mereka punya uang, Punya uang. kita cuma pelayanan ya. Yes, aslinya ya bukan masalah pelayan dan pembeli sih. Kadang juga yang beli juga saling menghormati. Iya. Tidak segitunya. Ya maksudnya gini ya. Biasanya itu tetap itu loh. Nggak tadi kan cuma yang jelas intinya kepercayaan cari yang lebih baik atau kesakralan yang lebih
dikedepankan. Nominasi ini memang ya, dan memang perusahaan juga menuntut semua karyawan juga pelayanan harus terbaik juga, Ya, tidak sembrono seperti tadi 5M juga perusahaan juga menerapkan, pemerintah menerapkan. Jadi saya ulangi, kita menghormati sekali dan kita standar. Setelah ini juga kita pakai masker juga. Pakai masker itu kenyamanan beruntung, kena knalpot apa bleduk juga aman. Jadi untung berkali-kali. Ya. Oke, kiranya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.